Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Take Off 87 dan sahabat Kicau Mania yang tentunya murai tetap di hati untuk murai mania. Ya sahabat Take Off, di minggu kali ini kita mau membahas kapan murai batu pastol menghafal materi. Apakah wajar ketika kita bicara murai pastol di gantangan materi pendek-pendek ada jeda? Apakah wajar dan normal? Kita bedah faktor penyebabnya dan seperti apa yang bisa menentukan murai batu pastol bisa membawakan materi tuntas dan irama lagu bisa ngesap atau nyambung. Kita bedah solusinya. Kita awali dulu tahap usia di mana murai batu bisa mulai menghafal materi berupa masteran suara burung lainnya, baik masteran hidup ataupun audio MP3. Biasanya murai batu pastol indikator atau tanda dia sedang menghafal itu dia lebih sering ngeriwik materi. Biasanya dimulai dari usia 3,5 bulan sampai usia 4-5 bulan. Nah, ketika 5 bulan biasanya murai batu pastol sudah mulai fasih membawakan materi yang berhasil dia hafal. Contoh biasanya burung jenis masteran dengan suara monoton dan terkesan tembakan. Bisa dari cililin, bisa dari kapas tembak, bisa dari perenjak, bisa dari kenari teman-teman. Apa pembeda murai batu bisa fasih membawakan materi di usia muda atau pastol? Yang pertama pembeda murai batu pastol ada di IQ atau tingkat kecerdasan. Yang kedua ada di mental. Di mana murai batu pastol mulai fasih dan lebih sering membawakan materi lagu itu akan terpantau lebih sering di usia 5-7-8 bulan. Ketika teman-teman menggantang murai batunya di bawah usia 1 tahun, biasanya durasi kerja di atas lambat untuk on. Lambat untuk on itu bisa dipengaruhi faktor lawan di sekeliling murai batu pastol kita. Yang kedua, dipengaruhi mental dan jam terbang seberapa sering murai batu pastol kita lombakan. Sehingga murai batu pastol sudah beradaptasi dengan arena lomba. Yang kedua, seberapa bagus mental dan stamina serta emosi dan birahi menjelang Hamin serta hari H lomba. Jika murai batu pastol yang teman-teman rawat sudah mulai lebih sering mengeluarkan materi, bongkar materi, lalu lebih fasih dalam membawakan materi, itu satu tanda bahwa rawatan yang teman-teman lakukan untuk merawat murai batu pastol harian teman-teman sudah ketemu. Baik dari porsi jemur, mandi, umbar, embun, serta setelan extra fooding harian berarti sudah pas. Sehingga birahi dan emosi serta respon murai batu pastol teman-teman terpantau lebih enak.
Nanti ketika untuk dilombakan, teman-teman jangan terlalu banyak membuat setelan Hamin 2 biasanya teman-teman naikkan porsi jangkriknya, itu ndak usah. Ada bagusnya pastol itu cukup setting harian saja, nanti di hari hanya yang baru disesuaikan. Biasanya murai batu pastol teman-teman lebih terpantau bongkar materi selesai mandi atau tanpa mandi. Nah, nanti jenis extra fooding di hari H kalau kurang greget berkaitan dengan cuaca atau emosi atau birahi murai batu di hari H menurun kurang greget, teman-teman bisa lari ke penjemuran atau bisa pemberian ulat hongkong sebanyak 1 atau 2 selesai proses mandi atau diangin-anginkan. Nanti di lapangan pantau lagi seperti apa respon atau reaksi murai batu pastol teman-teman mendengar suara murai batu lain yang ada di lokasi gantangan. Nah, sampai di sini teman-teman sudah paham atau belum yang saya maksud? Murai batu pastol kapan mulai berhasil atau tahap menghafal materi. Nah, selanjutnya kalau murai teman-teman pastol, usia pastol sudah bongkar 1, 2, sampai 3 materi, artinya rawatannya sudah bagus teman-teman. Jangan terlalu maksa dan terlalu banyak rawatan, karena nanti alih-alih jadi top perform malah mental terganggu dan stres. Lanjutkan rawatan, berarti rawatan teman-teman sudah berhasil. Tapi untuk teman-teman yang burungnya masih belum terpantau bawa materi, paling mentok harian hanya ngeriwik, ngeplong pun hanya suara khas variasi murai, lakukan murai batu pastol teman-teman. Umbar seminggu 2 kali, masuk umbaran pagi dicabut sore. Nah, teknik pemberian atau setelan extra fooding jangkrik selama teman-teman mengumbar, naikkan porsi jangkrik harian menjadi 2 kali lipat. Misalkan teman-teman pakai 5 atau pakai 7, selama teman-teman murai batu pastolnya ada di umbaran, naikkan 2 kali, berarti menjadi 10 atau menjadi 14 atau 15 pagi sore. Ketika murai batu pastol sudah dicabut dari umbaran kembali ke sangkar harian, baru setting normal jangkrik harian. Lalu tingkatkan porsi penjemuran, porsi serta durasi penjemuran. Kurangi pengembunan serta kurangi porsi mandi harian. Contohnya teman-teman rubah pengembunan pagi, bisa teman-teman rubah pengembunan malam yang bisa teman-teman lakukan habis maghrib sampai jam 9 malam. Seminggu bisa 2-3 kali atau per 2 hari sekali juga enggak apa-apa. Terus untuk durasi jemur teman-teman bisa naikkan dari 30 menit menjadi 1 jam dan sesuaikan dengan daya tahan burung. Serta jika tidak nyaman dijemur dalam kondisi ablak, teman-teman bisa lakukan jemur kerodong. Kerodong kering, burung kering. Ya, mudah-mudahan sampai di sini teman-teman paham ya, dari menit awal sampai pertengahan menjelang akhir ini apa yang saya sampaikan, baik dari setelan extra fooding harian, rawatan, serta apa yang harus teman-teman lakukan selama murai batu pastol teman-teman terpantau menghafal materi. Yang kedua, mainkan kerodong harian. Mainkan kerodong bukan digebah-gebah ya untuk menjadikan burung on, tapi mainkan durasi seberapa lama
kita mengablak murai batu pastol kita. Jangan sampai materi segudang volume oke tapi hanya gacor ketika dikerodong. Tetapi ketika diablak burung menjadi kerupuk, jadi melempem teman-teman. Sesuaikan tebal tipisnya kerodong harian murai batu teman-teman. Sesuaikan warna, baik cerah atau gelap, tebal atau tipis, hanya teman-teman yang tahu. Karena karakter murai batu teman-teman ditentukan nyaman atau tidak selama kita rawat harian. Banyak yang tidak kita pikir terlepas dari setelan extra fooding rawatan harian. Teman-teman mungkin terlupakan seberapa penting faktor kerodong, tebal tipis, cerah atau gelap, serta sesuaikan ukuran, model, tangkringan, dan sangkar harian. Kalau setelan extra fooding, utamakan teman-teman lebih sering dan banyak mengutak-atik hanya jangkrik harian, banyak, sedang, atau justru rendah. Ketika belum dapat titik maksimal, teman-teman bisa lari ke rawatan, jangan langsung ke extra fooding di luar jangkrik. Karena percayalah, dengan kualitas jangkrik yang baik, tentunya murai batu bisa tampil maksimal tanpa ada tambahan menu lain seperti ulat dan kroto. Sampai di sini saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah simak videonya sampai menit akhir, sampai suaraku hampir serak. Tinggalkan di kolom komentar, sentuh tanda jempolnya. Kalau mulai jatuh cinta dengan Take Off 87, monggo di subscribe, sentuh tulisan warna merah di sebelah kanan bawah layar video. Saya Dimas dari Take Off 87 dan Sekolah Murai SMA Bird School yang berlokasi di Bintaro, Jakarta Selatan. Undur diri teman-teman. Salam sukses, salam satu hobi. Sampaikan salam hangat saya untuk keluarga tersayang dimanapun sahabat berada. Assalamualaikum.